Selamat malam yang mulia Biku Tangga, yang luhur Samanera dan Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama. Buddha Nubawena Sotihotu, selamat malam. Tak kenal tentunya tak akan dikenang. Saya Yuniar pada malam hari ini bertugas sebagai pranata acara pada acara yaitu Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-24 pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023 dengan judul Your Word, Your Word. Dengan narasumber yang tentunya telah kita kenal baik bersama, siapa lagi kalau bukan Dr. H.C. Ponijan Liao, MPD, CSM. Dan tentu akan dimoderatori oleh, tentu akan dimoderatori oleh Ramani Ratna. Dan rekan-rekan sedama perlu Anda ketahui bahwa acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh Dhamma Sakaca Online KBTI Keresidenan Besuki yang dihadirkan secara langsung melalui platform Zoom dan juga channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Rekan-rekan sedama lebih lanjut lagi agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan khidmat, saya mohon kepada seluruh partisipan yang berada di platform Zoom untuk dapat mengaktifkan kameranya dan pelantang atau mikrofon dalam kondisi dibisukan, kecuali pada saat nanti dipersilakan mengajukan pertanyaan. Dan untuk melengkapi informasi sebelumnya, susunan acara Sebulan Pendalaman Dhamma pada malam hari ini terdiri atas alunan merdu lagu Buddhis dengan judul Kami Datang Bersujud, dilanjutkan dengan pembacaan Parita Namakaralpata, Parita Wandana, Tisarana, dan Pancasila Buddhis. Kemudian disambung dengan pembacaan Dhammapada, baru setelahnya pembacaan biodata narasumber. Dan kemudian inilah sesi yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan penyampaian materi dari narasumber kita dan juga sesi tanya-jawab. Dan disambung dengan penyampaian kesimpulan oleh narasumber, tentunya akan ada sesi foto bersama, kemudian penyerahan sertifikat, pelimpahan jasa, penutupan acara dengan pembacaan nama Karapata, dan akan ada pembacaan puisi, dan sebagai pelengkap, panitia akan menyampaikan pengumuman, barulah setelah itu akan ada penutupan acara. Rekan-rekan sedama, saya mengajak Anda semua untuk dapat bersikap anjali, karena kita akan menyanyikan lagu Buddhis sebagai acara pembuka dengan judul Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati Dhammamu yang luhur dan mulia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedama, setelah kita mendengar lagu Kami Datang Bersujud sebagai penyempurna pembukaan acara pada malam hari ini, saya persilakan kepada Ramani Ratna untuk membacakan atau memimpin Parita Namakarapata. Silakan Ramani. Ya, terima kasih. Ini ya. Sebelum memulai acara, marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Tiratana. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami Sanghang Namami. Handamayang Buddhasa Bhagavato Utbaba Makarang Karo Makse Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Handamayang tisarana gamanapa tang bakna makse Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Handamayang Pancasika pada patang bakna makse Panatipata Weramani Sikkapadang Samadiyami Adinadana Weramani Sikkapadang Samadiyami Kame Sumiccacara Weramani Sikkapadang Samadiyami Musawada Weramani Sikkapadang Samadiyami Surame Rayamajjapamadatana Weramani Sikkapadang Samadiyami. Selanjutnya pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ramani Lince. Silakan. Baik, terima kasih Amani Ratna. Dhammapada Loka Waga Bab 13 Syair 168 Utitte Napamaci Ya Sujaritang Cari Baca Sukang
Siti Asri barang hijau bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ramani Lince. Selanjutnya kita akan memasuki acara Damatok yang pada malam hari ini narasumber kita adalah Dr. Honoris Causa Ponijan Liao MPD CSM Register, yaitu komunikator nomor 1 Asia. Apa kabar Pak Po? Selamat malam. Selamat malam, Ramani Ratna. Lamo nggak basuh ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, ya, sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan profil dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, latar belakang profesional dan juga beberapa penghargaan yang sudah diterima, sungguh luar biasa. Salam mantap nih Pak. Ya, beliau adalah komunikator nomor 1 Asia. Malam hari ini akan memberikan Damatok dengan judul saya artikan dalam bahasa Indonesia ya Pak ya, takutnya salah nih saya baca nih, kata-katamu adalah duniamu. Ya, kami memberikan waktu 45 menit kepada Pak Po. Silakan Pak Po. Baik, terima kasih banyak. Ya, Ramani Ratna Rukmana. Tadi sebelumnya ada pewara atau peranata acara ya, junior. Ya, baik penonton yang saya hormati, baik yang di YouTube maupun di Zoom ya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Iya, malam ini saya berbahagia sekali berkumpul dengan orang-orang yang sudah saya kenal baik ya. Ini Ramani lagi di Jakarta apa di Tangerang nih? Ramani Ratna. Saya tinggal di Bogor. Bogor, ya junior di Jakarta, saya di Jakarta. Ya kan, ini ada di Jember, luar biasa ya. Tadi ada penonton kita dari Surabaya juga, ada Romo Herman. Tadi saya lihat sekilas ya. Oke, baik saudara, malam ini saya akan membawakan sebuah materi yang dibaca secara benar dalam bahasa Inggris adalah your words equals your world, gitu ya. Jadi kata-katamu menentukan duniamu. Mari kita lihat ya, saya akan berbagi salindia buat kita nanti bisa bertanya ya Ramani ya, Ramani Ratna ya, di YouTube maupun di Zoom silakan nanti ajukan pertanyaan ya. Oke, iya. Tadi sudah ditampilkan ya, riwayat saya tidak perlu lagi tampilkan ya, kita langsung saja ke materi yang mau kita bahas pada hari ini. Ibu, Bapak, Saudara yang saya hormati, kita akan membahas tentang bagaimana kata-kata kita bisa menentukan dunia kita. Ya kan ya? Kita akan melihat 4 hal nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan lihat nanti ya kan mengenai kondisi saat ini. Apa yang terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Apa yang terjadi pada kehidupan Ramani Ratna Rukmana, ya Yuniar, kemudian Romo Herman, teman-teman Pak Lim, Tuan Li, dan seterusnya yang menyaksikan ini ya di YouTube maupun di Zoom. Apa yang terjadi kondisi saat ini? Mengapa kita perlu menata kata-kata kita, ucapan kita, sehingga dunia kita nanti bisa berubah misalnya.
Yang kedua, setelah kita tahu kondisi saat ini, kita akan belajar bagaimana melakukan introspeksi. Kalau namanya introspeksi berarti melihat ke dalam, bukan keluar ya. Jadi intro, jadi kita melihatnya ke dalam gitu, introspeksi diri. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kata-kata kita bisa menentukan lingkup dunia kita. Jadi sempit luasnya dunia itu ditentukan oleh bagaimana Anda menata kata, ya. Kalau menata kata Anda keliru, maka dunia Anda akan jadi sempit. Menata kata Anda lumayan, maka dunia Anda akan jadi sedang. Sementara menata kata Anda itu luar biasa, maka dunia Anda akan luas. Begitu. Dan dengan menata kata-kata itulah kita akan mendapatkan bonus, yaitu hidup bahagia dengan tata kata. 4 hal ini, saudara, ya. Nah, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat kondisi saat ini, ya. Apa yang terjadi pada diri kita sehingga kita perlu berhati-hati. Nah, kita lihat saudara sekalian, apakah Anda sampai hari ini, apakah kita, berarti saya termasuk di dalamnya, sampai hari ini masih jadi perbincangan orang karena unik sendiri. Itu ya. Ya kan, unik sendiri. Mungkin egois, ya kan ya, tidak mau menerima pendapat orang, terlalu pelit, gitu kan ya. Bisa juga gitu kan ya. Tidak mau berbagi katakanlah saran dan seterusnya. Ini kita jadi perbincangan orang. Akhirnya apa, saudara? Dunia kita jadi sempit. Betul tidak? Ya. Karena kenapa? Kalau kita pelit dalam segala hal ya, secara materi kita pelit, ya kan, secara pikiran kita pelit, ya secara ucapan, saran nasihat juga kita pelit. Jadi nggak ada yang mau bergaul dengan kita. Nah, kalau sudah terjadi begitu kan artinya dunia kita pasti jadi sempit. Begitu ya. Nah, apakah dunia Anda sekarang berada pada kondisi seperti di gambar ini? Kalau iya, maka kita harus berhati-hati. Berarti dunia kita sudah semakin menyempit gitu. Nah, apakah kita, mungkin kita sering mendengar istilah begini, ya kan? Kesepian di keramaian. Wah, ini ya Ramani Ratna bahaya kan? Kita kesepian di keramaian. Orang heboh bercerita, berceloteh, berkelakar. Lah kita sendiri sepi, sunyi sendiri. Padahal kita berada di keramaian. Nggak ada yang ajak kita bicara, nggak ada ajak kita bercanda, tidak ada yang mengajak kita makan, dan seterusnya. Artinya, kalau sudah terjadi pada kehidupan kita seperti ini, kita harus melakukan introspeksi. Apa yang salah? Pasti ada yang keliru nih. Karena tema kita hari ini mengenai ucapan, kata-kata, tentu kita akan fokus ke situ saja. Ya, nanti narasumber lain, saya lihat kan hampir tiap malam ini ya, ada acara seperti ini kan. Nah, bisa berbicara dari sisi pikiran dan sisi perbuatannya. Karena 3 saluran ini tidak terpisahkan, saudara. Yang namanya pikiran, ucapan, dan tindakan. Nanti izin kalau ada Dhammapada di situ, Ramani Ratna Rukmana, atau Nia nanti bisa membantu, saya nanti minta tolong dibacakan beberapa ayat yang terkait ya. Kalau ada Dhammapada di situ ya. Nanti Ramani Ratna bisa bantu saya ya membaca supaya kita kolaborasinya mantap. Begitu ya. Oke. Nah, saudara, kondisi berikutnya yang terjadi pada kita saat ini apakah seperti ini? Nah, akhirnya dari mulai disisihkan orang, dibicarakan orang, ya, kita tidak diajak aktivitas apapun, sampai dengan kita pada kondisi sendiri, sunyi, sepi sendiri, ya kan ya, maka kita harus berkaca, apa yang terjadi pada diri saya? Kenapa tidak banyak teman saya? Orang yang sahabatnya sedikit, sudah harus mulai menyadari diri. Kenapa saya punya sahabat sedikit? Kenapa tidak ada orang mau bergaul dengan saya? Artinya kita harus melakukan yang namanya introspeksi diri. Nah, introspeksi diri inilah yang perlu kita lakukan pada bagian yang kedua. Jadi hati-hati saudara sekalian ya. Nah, nanti Anda boleh bertanya nih, ini kesempatan Anda untuk berdiskusi lebih lanjut. Kejadian sehari-hari seperti apa, begitu ya. Ya, saya lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu introspeksi diri. Apa yang perlu kita introspeksi diri? Apa yang perlu kita lakukan untuk berkaca? Ya, untuk bercermin ke dalam satu pikiran kita. Apa maksudnya? Apakah selama ini mungkin
pikiran kita terlalu kotor ya, Ramani Ratna ya, terlalu kotor, suka berpikir negatif, sedikit-sedikit negatif, sedikit-sedikit negatif. Negatif kok sedikit-sedikit, kata orang begitu kan, kata Cak Lontong gitu kan. Jadi pikiran kita ini yang terlalu negatif, nggak pernah positif. Ini nanti berkaitan dengan mindset. Apa artinya? Apapun yang dikerjakan orang, pasti kita pandangannya apa? Negatif. Apapun yang dilakukan orang, kita pandangnya, belum melakukan pun, kita sudah, nanti pasti kayak gini, nanti pasti kayak gitu, nanti pasti seperti ini. Jadi selalu negatif. Berarti Anda punya mindset, itu namanya fixed mindset. Mindset yang Anda yakini tidak akan berubah. Ya, tidak akan bertumbuh, alias begitu-begitu saja. Nah, ini membuat teman-teman Anda pasti nggak suka juga. Kenapa? Orang mau maju, apalagi tadi sudah dibacakan Dhammapada ayat 168 kan. Ya kan? Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar, maka engkau akan bahagia di dunia ini dan di dunia setelah ini. Jadi, kalau ketemu orang yang semangat, Anda pikirannya negatif terus, kan nggak ada yang mau bergaul dengan Anda. Jadi, ini kita ubah. Ya, tapi karena hari ini kita nggak bahas itu, kita langsung ke bagian yang kedua. Ucapan kita mungkin terlalu kasar, ya kan? Selalu menyakiti orang. Kata-kata yang diucapkan adalah koleksi kebun binatang. Kan begitu ya, semua anggota kebun binatang dikeluarkan, memaki, sumpah, serapah, dan seterusnya. Manalah ada yang suka sama kita. Kalau kita pun ucapannya seperti itu, kan begitu. Nah, kita harus mengintrospeksi diri. Kenapa kawanku sedikit ya? Oh, jangan-jangan karena aku terlalu kasar. Jangan-jangan karena aku suka memfitnah. Jangan-jangan aku suka kepo. Nanti kita lihat ayat Dhammapadanya ada soal kepo ya. Jangan-jangan saya suka mengurusi urusan orang lain, merendahkan dan seterusnya. Nah, ini kita introspeksi diri. Kenapa itu terjadi pada diri saya? Berarti ada sesuatu yang salah, begitu. Dan yang ketiga tadi adalah yang kita perlu introspeksi diri adalah perbuatan kita. Sudah benar apa tidak? Tadi dibacakan Pancasila Buddhis. Ya kan ya? Dipandu oleh Ramani Ratna Rukmana dengan sangat baik kan tadi kan ya? Ya kan, aku bertekad melatih diri, gitu kan? Untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, pendustaan, ya kan, pemabukan. Sudah nggak kita lakukan itu? Ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang upasaka, upasika, pandita, ya utamanya para guru kita, para biku, bikuni, misalnya begitu. Nah, ini kan menjadi introspeksi diri kita. Kenapa kita nggak disukai? Mungkin tindakan kita terlalu kasar, ya kan ya. Nah, jadi saudara, ya kalau kita kembali melihat yang tadi ini, maka ketiga saluran ini sangat penting kita luruskan dulu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa memiliki sahabat yang banyak, sahabat yang berkualitas, kalaupun tidak banyak berkualitas. Ya kan, karena masa kini kan ada yang bilang gini ya, Ramani Ratna dan penonton yang saya hormati, ada yang mengatakan begini, ya kan, nggak usah banyak-banyak sahabat, sedikit juga tidak apa, yang penting berkualitas. Betul juga. Kalau banyak-banyak bikin sakit kepala, ya kan, bukannya tambah ketenangan, kebahagiaan, malah tambah masalah, ya nggak usah, 1-2 cukup. Ya, nanti Anda kalau sudah berusia, seperti Ramani Ratna, ya kalau si Junior belum merasakan tuh, Ramani, masih muda. Kalau kita nih, nah, ya kan, dengan Pak Lim nih, mungkin hampir seusia lah ya. Nah, sudah mulai merasakan, apa yang dirasakan, sedikit teman cukup. Yang penting hidup kita tenang. Begitu ya. Banyak-banyak bikin recok, bikin pusing untuk apa kan gitu. Nah, ini 3 saluran ini penting. Oke, kita lihat Ramani boleh bantu saya membaca Dhammapada ayat 281 mengenai 3 saluran ini. Ini introspeksi diri dulu ya, di 281. Kita akan lihat nanti bagaimana bunyinya agar kita introspeksi diri yang kita lakukan ini bagus dulu. Supaya dunia kita meluas, gambaran di depan tadi tidak terjadi. Silakan, Ramani. Ya, apakah ada Dhammapadanya di situ, Ramani Ratna? Oh, saya tidak ada, Oh ya, Pak Paul. boleh kita minta Junior membacanya, Ramani Ratna, kalau ada? Baik, silakan Junior. Boleh Ada ya, Junior? Ya, Nia boleh dibaca 281. Biar kita penonton juga kalau ada yang di Zoom yang pegang Dhammapada boleh raise hand, nanti saya minta bacakan.
Ada ayat-ayat lain juga yang mau saya bacakan biar kita terlibat semuanya ya. Nah, itu dia. Boleh dibacakan nggak? Boleh dong, Ya, Bapak. Silakan, Dian. Ya, baik, terima kasih. Hendaklah ia menjaga ucapan dan mengendalikan pikiran dengan baik, serta tidak melakukan perbuatan jahat melalui jasmani. Hendaklah ia memurnikan 3 saluran perbuatan ini, memenangkan jalan yang telah dibabarkan oleh para suci. Iya, terima kasih Yuniar tadi atas izin dari moderator Ibu atau Ramani Ratna Rukmana. Jadi hendaklah ia menjaga 3 saluran ini, ya, yaitu apa? Pikiran, ucapan, dan tindakan atau perbuatan. Karena dengan menjaga 3 saluran ini, maka kita sudah memenangkan jalan. Ini sebetulnya ayatnya terpaut dengan jalan utama beruas 8. Ya kan ya, jalan utama beruas 8. Ini kan ayat 281. Ayat 273 itu berkaitan dengan jalan utama beruas 8 itu di atasnya, di bab yang sama. Jadi artinya saudara, kita jagalah ini. Buddha itu luar biasa telah mengajarkan kepada kita untuk menjaga 3 saluran ini. Kalau kita berhasil menjaga pikiran kita tidak selalu negatif. Selalu ya, ada kata selalu berarti 100%. Tidak selalu negatif. Menjaga ucapan kita. Itu yang kita mau fokuskan nanti. Kemudian menjaga perbuatan kita. Nah, kalau kita jaga ini, maka Buddha katakan, kalau kita murnikan 3 saluran ini, maka kita pasti akan memenangkan jalan yang telah dibabarkan oleh para suciwan, ya, oleh Buddha Gautama dalam konteks ini. Buddha yang sekarang sedang bertugas ya, yang kita pelajari sekarang ini. Jadi saudara sekalian, mari kita perhatikan bahwa 3 saluran inilah yang menyebabkan atau menjadi bahan acuan kita untuk melakukan introspeksi diri agar apa? Agar dunia tadi yang seperti ini ya, ini tidak terjadi. Saya kira tidak ada orang yang mau diasingkan seperti ini. Tidak ada orang yang mau menjadi bahan pembicaraan. Betul ya? Semua orang pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat, harum namanya, tidak dibicarakan secara buruk oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Kan begitu. Jadi itu pasti ya. Oke. Nah saudara, mari kita lihat sekarang. Bagaimana cara, ya, poin yang ketiga yang kita akan bahas adalah, kita lihat di sini. Nah ini dia. Kata-katamu akan menjadi duniamu. Kata-katamu akan menjadi faktor penyebab berapa luasnya duniamu. Nah, ini ayat 100 berkata begini, di Dhammapada ayat 100. Ya, bagi yang punya di rumah boleh dibuka. Nah, kita lihat di sini ayat 100. Daripada 1000 kata yang tak berarti adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Ibu, bapak, saudara, 1000 kata kita ucapkan. 1000 kata menjadi bahan pergunjingan. 1000 kata digunakan untuk bergosip ria. 1000 kata untuk menyakiti orang lain. Nggak ada manfaatnya. Jadi kalau sudah begini, maka dunia Anda, dunia kita akan menyempit. Kalau sudah menyempit, maka efeknya banyak, saudara. Kalau dunia kita sudah menyempit, efeknya banyak. Apa efeknya? Kita dijauhi oleh teman, dijauhi oleh tetangga, dijauhi oleh kerabat, sahabat, sanak saudara, dan akhirnya kita mau cari kerja pun susah. Betul tidak? Karena orang pasti tidak mau kan? Nah, jadi artinya apa? 1000 kata yang kita ucapkan tidak ada artinya, tidak berarti lebih baik sepatah kata yang bermanfaat. Apa itu? Orang lagi sedih, kita bilang sabar. 1 kata saja, sabar. Mungkin dia bisa tenang. Iya kan ya? Jadi bukan kita tambahin dengan ribuan kata-kata atau ribuan kata yang nggak ada manfaatnya. Cukup kita katakan sabar. Ya kan ya? Misalnya seperti itu. Nah ini kan jadi lebih bermanfaat. Nah itu ya ayat 100. Nah kita lihat ayat 101 saudara. Kata-kata ini yang menentukan duniamu. Daripada 1000 bait syair. Kalau tadi 1000 kata. Ini sudah menjadi 1000 bait syair. Tadi kalau dibacakan Dhammapada kan baru 1 syair ya.
satu syair, satu bait syair tadi kan, Dhammapada 168, atau yang barusan dibacakan oleh Mia tadi, Dhammapada 281, itu baru satu syair. Ini ayat ke-101 berkata, daripada 1000 bait syair, bayangkan loh, 1000 bait syair itu banyak loh, yang tak berguna adalah lebih baik sebaik syair yang berguna, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Coba bayangkan. Satu bait cukup daripada kita memberikan 1000 bait syair, tapi gunanya tidak ada. 1000 bait syair, 1000 bait kata-kata, syair, kata-kata dalam bentuk syair, tapi tujuannya apa? Merendahkan, menyakiti, ya kan, menghina, dan seterusnya. Untuk apa? Ya, nggak ada gunanya. Lebih bagus Anda baca satu bait syair yang ada gunanya, ya. Misalnya seperti, ya ada lagi satu syair yang bagus nih, 155. Nah, ini ya, Ramani, kita main di satu syair supaya kita langsung bisa membuktikan kepada penonton bahwa 155, coba ya. Nah, bisa tolong dicari, penonton juga boleh kalau ada yang sudah dapat ya, 155. Jadi daripada 1000 bait syair yang nggak ada gunanya, yang gunanya hanya menyakiti orang, untuk menyakiti orang, untuk apa gunanya? Lebih bagus satu bait syair, tapi dia bermanfaat buat orang yang mendengar. Nah, kita akan baca 155. Siapa yang sudah mendapatkan syairnya? Baik, Boleh saya bantu baca. saya membaca? Ya. Nah, ini Ramani Ratna akhirnya ya. Silakan. Ya, mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal atau kekayaan selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tak ada ikannya. Terima kasih Ramani Ratna. Wahai kaum muda, wahai pejuang kehidupan, Anda dengarkan syair, satu bait syair tadi yang dibacakan oleh Romo Ramani Ratna. Rukmana tadi, ya. Kalau selagi muda kita tidak menyiapkan bekal yang baik, maka kita akan menua seperti seekor bangau yang berdiri di atas kolam yang tidak ada ikannya. Bayangkan saudaraku, saat kita menua, kita tidak punya harta benda bahkan untuk makan. Bayangkan seekor bangau berdiri di kolam, di mana habitatnya adalah kolam, tapi tidak ada ikannya. Betapa sedihnya kehidupan ini, ya. Kita menua, sanak saudara tidak ada yang bisa bantu. Makan saja pun kita tidak mampu. Nah, kalau Anda berikan satu bait syair seperti itu, apakah tidak berguna? Apakah tidak besar manfaatnya buat orang yang mendengarkan itu? Kan begitu maksudnya tadi ya. Daripada 1000 syair yang nggak ada gunanya, satu syair, 155 tadi yang barusan dibacakan, 168 yang tadi di awal dibacakan, 281 yang tadi dibacakan, ini semua akan bermanfaat buat mereka yang mendengarkan. Mudah-mudahan setelah mendengar ini Anda berhati-hati. Iya ya, kemarin saya baru dengar 1000 syair nggak ada gunanya kalau tidak memberikan manfaat buat orang yang mendengarnya. Mulai hari ini kalau tidak berguna, itulah kalimat yang sering kita dengarkan. Diam itu emas menjadi benar. Kenapa dia menjadi benar? Daripada ngerecokin, daripada menyakiti, ya kan? Daripada menghina, merendahkan, diam adalah emas. Anda sudah menang. Tidak melakukan hal buruk. Dalam konteks agama kita disebut tidak melakukan karma buruk. Kan begitu? Ini lebih bagus daripada apa? Daripada kita mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya, malah menyakiti orang. Nah, itu ya, luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan ke berikutnya ya. Oke, sebentar, ini sepertinya ada yang keliru tadi ini. Oke, kita lihat apa yang kita mau share berikutnya. Ada ayat ke-102 sekarang ya. Ayat 102. Nah, bunyinya demikian. Jadi ibu bapak saudara ingat baik-baik ya, kata-kata ini nanti kaitannya di Dhammapada tautannya adalah di ayat 100, 101, dan 102. Anda boleh tangkap layar ini, boleh dibagikan kepada mereka ya di media sosial Anda supaya mereka mendapatkan manfaat juga begitu ya. Ini juga ada manfaatnya begitu. Oke, bunyinya seperti ini. Daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat. Kalau di ayat 101-nya tadi 1000 syair yang tak berguna. Kalau di sini yang tak bermanfaat,
adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberikan kedamaian kepada pendengarnya. Jadi satu kata dhamma atau dharma yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya. Apa contohnya? Teman kita lagi curhat, lagi sedih, ditinggal pacar, ditinggal kekasih. Ya kan, usahanya bangkrut. Ya kan, ya, usahanya tidak lancar. Sedang punya masalah di keluarga. Cukup satu kata dhamma kita ucapkan. Apa itu misalnya? Yang bermanfaat ya. Anicca. Satu kata saja. Anicca. Nah, nanti bisa dicari di Dhammapada 277. Nah, nanti kita bacakan ya. 277. Cukup satu kata. Dia sedang sedih. Kemudian Anda mengatakan, ya kan ya, anicca. Aduh, Ramani, saya lagi sedih nih. Usaha lagi tidak lancar. Keuntungan berkurang. Ini usaha saya nyaris bangkrut. Ini bagaimana ya Ramani? Ramani Ratna Rukmana langsung ingat. Oh, kemarin baru kita belajar bersama. 1000 kata tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. 1000 bait syair tidak berguna, tidak ada gunanya. Ya, 1000 bait syair yang tidak bermanfaat, tidak juga ada gunanya. Tapi satu kata dhamma, satu kata dharma akan ada gunanya. Yaitu apa? Anicca. Anicca. Maka begitu mendengar kata anicca, langsung dia terhibur, Ramani Ratna. Langsung dia terhibur dan mengatakan, oh iya ya. Bagaimana bunyi kata anicca lengkapnya? Nah ini, silakan Ramani boleh membantu saya membacakan. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian. Terima kasih. Satu kata kuncinya adalah anicca. Begitu kita ucapkan anicca, maka mereka tadi yang berkeluh kesah, yang curhat, mencurahkan hatinya, akan terhibur. Oh iya ya, anicca. Yang tadi barusan dibacakan oleh Ramani Ratna, segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan ini. Jadi artinya apa? Ya udahlah, hari ini saya rugi, belum tentu besok. Besok saya rugi, belum tentu lusa, dan seterusnya. Artinya selalu ada harapan. Selalu ada pelangi setelah turun hujan. Hujan misalnya diibaratkan sebagai persoalan hidup manusia, maka setelah hujan akan muncul pelangi. Pelangi itu adalah kegembiraan atau kebahagiaan. Artinya setelah muncul sebuah hal buruk, pasti akan ada muncul hal baik yang mengikutinya. Itulah saudara sekalian yang dimaksudkan dengan segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal adanya. Kalau kita memahami itu, rasa-rasanya kok hidup ini nggak ada soal ya. Kita mengerti betul bahwa kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita sampaikan benar-benar bermanfaat dan berguna buat kehidupan kita. Inilah 3 syair dalam Dhammapada yang kita harus ingat baik-baik agar dunia kita makin luas. Nah, kalau Anda mempraktikkan ketiga hal ini, ketiga syair ini dengan baik ya, yaitu apa? Satu atau sepatah kata yang bermanfaat sering kita ucapkan dibandingkan 1000 kata yang tak berarti. Ya, sebaik syair yang berguna sering kita sampaikan kepada siapapun itu dibandingkan dengan 1000 bait syair yang tak berguna, dilengkapi dengan satu kata dhamma yang bermanfaat, maka jauh lebih bagus daripada 1000 bait syair yang tidak bermanfaat. Kalau sudah begini, maka dunia kita pasti akan meluas. Ya, saya jamin itu. Orang yang sopan, tutur katanya baik, rendah hati dalam ucapan, tidak pernah menyombongkan diri ketika berkata dan seterusnya, maka orang seperti ini dia pasti akan jauh lebih disukai oleh siapapun di dunia ini. Begitu ya. Oke, dan kita ke bagian terakhir. Nanti setelah ini kita bisa berdiskusi dengan Anda semuanya. Nah, kalau sudah Anda lakukan bagian ketiga tadi saudaraku, maka hidup Anda akan bahagia. Hidup kita akan bahagia dengan tata kata. Anda lihat dunia berada dalam genggaman kita. Kita akan bahagia bergaul dengan siapa saja. Kita akan bahagia dengan siapa saja
latar belakang apapun mereka itu, kita tidak pernah akan terganggu. Nah, kalau sudah begini, artinya apa? Kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Oke? Durasi yang diberikan kepada saya hanya saya manfaatkan 30 menit, ya, agar Anda bisa bertanya lebih lanjut. Terima kasih. Kembali ke Ramani Ratna. Silakan. Ya, terima kasih Pak Po. Penjelasan yang sangat luar biasa. Dari Dhammapada yang satu ke Dhammapada yang lainnya ternyata saling berhubungan dan sangat bermakna sekali. Ya, terima kasih Pak Po. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami buka kesempatan kepada para peserta untuk bertanya, baik melalui chat Zoom maupun raise hand, bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bagi penonton yang bergabung bersama kita di YouTube, Anda dapat memberikan pertanyaan di kolom komen, silakan. Ya, saya akan membacakan. Oh. Nah, dari Darvina, Namo Buddhaya, Dr. Ponijan, izin bertanya. Sejak belajar meditasi, saya menjadi jauh lebih pendiam. Lebih banyak cari tempat untuk menyendiri, untuk membaca, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan karena saya khawatir. Jadi bergosip, bercanda yang tidak perlu, dan lain-lain. Memang teman jadi berkurang, namun saya merasa oke-oke saja. Mana? Hilang. Sebentar. Bagaimana menurut Pak Po? Iya, oke. Itu saja. Ya. Oke, Ramani izin nanti boleh disiapkan Dhammapada 282 ya. Oke, Saudari Darvina, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus gini. Jangan khawatir, saudara, karena kalau Anda bermeditasi, maka nanti kita lihat isi Dhammapada 282 ya, 282. Apa hasilnya? Ya, maka tadi Anda mengatakan teman jadi berkurang. Tidak masalah. Hidup ini adalah seleksi alam. Pada saatnya nanti teman yang tadinya banyak akan berkurang. Sama dengan kita ya kan? Begitu kita semakin meninggi usia kita, maka lingkup pergaulan kita akan mengecil. Kemudian rambut kita yang tadinya hitam juga akan memutih, seperti saya ini belum sempat dicat ini Ramani Ratna, ya kan? Ya nanti kalau ke Jawa ini minggu depan sudah mudah-mudahan sudah dicat yang bagus gitu kan. Artinya apa? Itu hal yang biasa. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan ya, itu tadi Pak katakan apa tadi kebahagiaan justru dengan meditasi Anda akan menjadi seorang penutur ya yang bijaksana. Ya, kita dengarkan ini ayat Dhammapada 282 dulu ya. Nanti Anda bisa tahu bahwa dari meditasi ini sebetulnya Anda akan berkurang bergosipnya, akan berkurang hal-hal yang negatif lainnya. Silakan, Raman. Dhammapada 282. Sesungguhnya dari samadhi akan timbul kebijaksanaan. Tanpa samadhi, kebijaksanaan akan pudar. Setelah mengetahui kedua jalan bagi perkembangan dan kemerosotan batin, hendaklah orang melatih diri sehingga kebijaksanaannya berkembang. Nah, terima kasih Ramani Ratna. Nah, Saudari Darvina, dari meditasi muncul kebijaksanaan. Kalau orang bijaksana kira-kira menyakiti orang lain tidak? Kalau orang bijaksana kira-kira dia mengucapkan kata-kata yang kasar tidak? Kalau orang sudah bijaksana, kira-kira dia merendahkan orang lain tidak? Kan pasti tidak. Nah, orang bijaksana, ya kan, dari hasil meditasi tadi, kebijaksanaan akan muncul, otomatis ucapan-ucapannya, diksi atau pilihan katanya pun menjadi baik. Orang yang tadinya kurang bijaksana menjadi bijaksana, dia akan tahu bahwa kalau saya ucapkan kata ini, kira-kira kalau saya yang mendengar, saya sakit hati tidak? Oh, saya sakit hati, maka dia pasti tidak akan mengucapkan itu. Kalau saya mengucapkan kata-kata ini kepada diri saya sendiri, saya merasa tersakiti tidak? Oh, saya tersakiti, maka dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kan begitu ya? Jadi, teruskan saja meditasi Anda, sahabat Anda berkurang itu adalah seleksi alam. Yang paling penting tadi saya sudah sampaikan di bagian sebelumnya bahwa
Sahabat berkurang, semakin sedikit tidak masalah. Yang paling penting adalah sahabat Anda berkualitas. Ya, bukan hanya sahabat yang mencari isi tas Anda. Ya, sahabat berkualitas lebih bagus daripada sahabat yang hanya mencari isi tas Anda. Ini kira-kira Pak Alim, ini ada tasnya, isinya enggak nih ya? Oh, kalau ada isinya, saya bisa ajak makan siang gratis. Saya bisa ajak makan malam gratis. Kan itu kan yang diincar kan isi tas, bukan kualitas. Nah, jadi sedikit tidak mas, yang penting berkualitas, gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan Saudari Darvina. Terima kasih, kembali ke Ramani Ratna. Terima kasih Pak Po. Ada pertanyaan lagi dari Hinto. Romo, saya mau tanya. Kalau ucapan sering kenyataan, apakah udah menyatu dalam pikiran, ucapan, dan tindakan? Mohon pencerahannya, Anumodana. Sadu. Baik, terima kasih. Ramani Ratna, boleh saya minta siapkan tema pada ayat 1. Nah, jadi Saudara Hinto ya, apakah ya kan ucapan sering menjadi kenyataan, menyatu dengan pikiran dan ucapan dan perbuatan? Iya, betul. Apa yang kita pikirkan, ayat 1 dan 2 deh ya, 1 dan 2, supaya itu tautannya satu negatif, satu yang positif. Karena begini, penonton yang saya hormati, ibu, bapak, saudara yang saya hormati, kalau kita berpikir negatif, maka otomatis itu akan, ya walaupun tidak otomatis, dia akan memengaruhi cara kita berucap, akan memengaruhi cara kita bertindak. Sehingga dia menjadi satu kesatuan yang membahayakan. Karenanya sumbernya itu di pikiran, itu harus benar dulu. Kalau kita pakai teori umum ya, saya boleh tautkan dengan teori umum ya, yang ditulis oleh seorang profesor dari Amerika yang bernama Carol Dweck. Profesor Carol Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset mengatakan ada 2 jenis mindset. Ini kalau kita tautkan dengan Dhammapada ayat 1 dan 2 dia pas nanti. Ya, apa itu 2 itu? Yang pertama yang dikatakan oleh Carol Dweck, seorang profesor perempuan ya, adalah fixed mindset. Pikiran tetap yang beranggapan apapun yang terjadi pada kita, kalau hari ini kehidupan kita miskin, sampai mati pun, sampai kapanpun kita tidak mungkin kaya. Orang tua pernah mungkin dulu-dulu sekali mengatakan, kau jangan mimpi jadi orang kaya. Kakek nenek buyutmu nggak ada orang kaya. Nah, ini fixed mindset. Ya, ini fixed mindset. Arahnya lebih ke negatif, gitu kan ya. Walaupun maksudnya baik, gitu. Yang kedua, yang Carol Dweck katakan adalah yang namanya growth mindset. Apa itu growth mindset? Mindset atau pola pikir yang bertumbuh, yang meyakini bahwa kalau ada yang saya ubah pada kehidupanku sekarang, pikiran, ucapan, dan tindakanku, maka hidupku pun akan berubah. Ini namanya growth mindset. Ini yang sesuai dengan Dhammapada nanti ayat yang kedua. Ayat yang pertama yang meyakini segala sesuatu tidak bisa berubah, sehingga kita tidak bisa bertumbuh, meyakini segala sesuatu yang sudah terjadi adalah takdir, sehingga kita tidak bisa mengubah apa-apa, maka itu fixed mindset namanya. Sementara yang meyakini segala sesuatu bisa bertumbuh, asal kita mau mengubah pikiran, ucapan, dan tindakan kita, maka dia menjadi Dhammapada ayat 2. Mari kita dengarkan dulu Dhammapada ayat 1 ya. Silakan Ramani. Ya, Dhammapada ayat 1. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Nah, terima kasih Ramani Ratna. Nah, artinya apa Saudara Hinto dan penonton yang saya hormati? Kalau kita berpikir negatif, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ucapan pun jadi negatif. Kamu jangan lakukan itu kalau teman Anda mau melakukannya. Jangan, nanti kamu celaka loh, gini. Nah, teman Anda melakukannya karena mendengar Anda sudah negatif, dia pun ketika melakukannya pun tetap terbayang-bayang oleh ucapan Anda, sehingga hasilnya mencelakakan dia. Jadi hati-hati loh. Pikiran itu sangat bahaya. Kalau Anda berpikir negatif, kalau teori umum mengatakan ya, Anda yakini atau tidak, yang teorinya namanya law of attraction. Pernah mendengar kata law ya mungkin Anda ya. Jadi law of attraction. Apa yang Anda pikirkan, alam semesta akan mengembalikannya kepada Anda dengan cara yang serupa.
dengan porsi yang sama, dengan kualitas yang sama. Artinya jangan berpikir negatif, dia akan menyatu. Coba kita berpikir positif. Kayaknya saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, tapi setelah saya bisa ini, akan muncul hal-hal positif dalam diri Anda, maka Anda akan menambah energi atau daya Anda untuk mempelajari hal-hal yang belum Anda bisa itu. Itu gunanya yang positif ini. Ya, maka kita dengarkan ayat kedua yang growth mindset ini. Silakan. Dhammapada ayat 2. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Terima kasih, Ramadi. Nah, Saudara Hinto dan penonton saya hormati, bayangkan kebahagiaan itu akan datang seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan tubuh Anda. Kemanapun Anda pergi, bayang-bayang itu akan selalu ada. Artinya apa? Akan melekat pada Anda kebahagiaan itu. Kalau Anda berpikir positif, ya karena apa? Buddha sudah luar biasa loh, kalimatnya kan dijelaskan dengan sangat bagus di Dhammapada itu bahwa apa? Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pemimpin dan pembentuk segala sesuatu. 3 kata kunci, pelopor, pemimpin, pembentuk. Luar biasa loh, saudara. Jadi pembentuk kan, sesuai pertanyaan Anda. Ya kan, apakah udah menyatu, ya kan, dan membentuk segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita? Iya. Makanya mulai hari ini, ucapan kita jangan terlalu sering negatif. Ah, nggak bisa. Aduh, aku ini apalah. Aduh, aku ini orang miskin. Nggak mungkin bisa kaya. Kakek nenek buyutku nggak ada yang kaya. Kakek nenek buyutku tidak ada yang profesor doktor. Aku mana mungkin bisa setinggi itu pendidikannya. Terus-terusan Anda ucapkan, maka Anda akan menderita seperti roda kereta yang ditarik oleh lembu. Ya, bayangkan, lembu kereta roda yang ditarik oleh lembu kemanapun dia pergi, maka naik turunnya jalanan itu, penderitaan itu sungguh luar biasa menyakitkan. Karena itu, jangan terlalu sering mengucapkan. Nah ini, ya Ramani Ratna, orang tua termasuk saya, mari kita hindari kata-kata makian-makian terhadap putra-putri kita di rumah. Hati-hati. Kau bodoh sekali. Kenapa kau bodoh? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lama-lama anaknya jadi bodoh beneran. Kalau sudah bodoh beneran, maknya baru bingung. Kok lu jadi bodoh sih? Anaknya bilang, bukannya mama yang maki-maki saya tiap hari. Bukannya mama yang mendoakan saya bodoh tiap hari. Lah saya kan jadi bodoh sekarang. Nah kan kacau kalau sudah begini kan ya. Nah karena itu, hati-hati dengan pikiran itu, hati-hati dengan ucapan itu, hati-hati dengan tindakan itu, karena Dhammapada di bagian ayat 1 dan 2 sudah menjelaskannya dengan sangat rinci. Begitu, Ramandratna. Semoga menjawab. Terima kasih. Aduh, berarti kita harus tetap berpikir positif ya, Pak Po. Ya. Ada tambahan, Pak Po. Jadi, Pak Po, terkadang solusi dari teman atau kita tuh tidak bisa memecahkan masalah orang. Niat baik, tetapi bisa saja belum tentu baik dan benar untuk masalah orang lain. Malah nanti dibilang kata-kata kita nggak berguna. Apa solusinya, Pak Po? Oke, coba ya, kita buka Dhammapada 67, coba. 67. Nah, kita lihat dulu Dhammapada di ayat 67 ya. Oke, kata-kata kita bisa menjadi solusi atau tidak gitu ya. Oke, sebentar ya, di 67, saya sambil buka dulu. 67 ya. Nah, saudara sekalian, selagi Anda niatnya baik ya, oke, niatnya baik, maka Anda tetap lakukan saja. Masalah orang itu belum mendapatkan pencerahan dari apa yang Anda ucapkan, itu adalah masalah dia. Artinya mungkin belum saatnya dia menerima, belum saatnya dia mengerti, atau belum saatnya dia bisa mempraktikkan apa yang Anda lakukan. Sepanjang Anda sudah melakukannya dan Anda tidak menyesali apa yang sudah Anda lakukan, berarti apa yang Anda berikan itu tidak Anda sesali, artinya saran itu positif, sudah. Jangan terlalu memusingkan hal itu. Yang paling penting adalah niat Anda itu baik. Ya, Anda sudah melakukannya dengan ucapan yang baik. Anda sudah melakukannya dengan niat yang penuh belas kasih.
supaya orang ini bisa berubah. Ya kan? Nah, kita dengarkan coba ayat 67 dan 68 nanti ya. Itu ada tautannya. Karena gini, saudara penonton yang saya hormati ya. Jadi kalau di Dhammapada itu biasanya ada dua syair ya yang berpasangan. Satu yang negatif, satu yang positif. Kalau boleh menggunakan istilah negatif dan positif begitu. Jadi kalau misalnya ayat 67-nya adalah negatif, maka ayat ke-68-nya adalah yang positif. Ayat 1 tadi adalah negatif, maka ayat yang kedua adalah yang positif ya. Kita coba dengarkan dulu yang ke-67 ya. Silakan, Ramani. Baik. Dhammapada ayat 67. Bila mana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata. Nah, bila mana Anda sesali, maka Anda akan, kalau Anda sesali berarti kan Anda niatnya nggak baik. Perbuatan itu menjadi tidak baik. Jadi ukuran perbuatan baik atau tidak, Anda sesali atau tidak. Kalau Anda setelah menyarankan orang tertentu, orang tadi, sahabat Anda itu, Anda menyesal, aduh kenapa aku kasih saran kayak gitu ya. Misalnya dia menanyakan sesuatu, Anda kasih sarannya keliru. Mungkin tujuan Anda tidak baik, atau cara Anda memberikan pandangan tidak tepat karena bukan keahlian Anda, tapi Anda memberikan pandangan yang tidak tepat. Ini Anda sesali, maka akan memunculkan ratap tangis. Kan begitu. Tapi selama Anda memberikan saran, nasihat kepadanya, kepada sahabat Anda tidak sesali, Anda happy-happy saja, ya tidak ada masalah. Nah, itu di ayat ke-68-nya ya. Mari kita dengarkan. Ramani, boleh dibantu saya bacakan. Dhammapada ayat 68. Apabila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati yang gembira dan puas. Terima kasih Ramani Ratna, luar biasa ya. Jadi saya itu kadang-kadang sangat mengagumi apa yang sudah Buddha ajarkan kepada kita begitu ya. Segala persoalan hidup itu ada di dalam kitab suci. Kita bisa menjadikan kitab suci sebagai referensi. Ketika Anda ragu perbuatan saya sudah benar atau tidak ya, Anda lihat ke ayat 67, 68 tadi barusan yang dibacakan Ramani Ratna Rukmana, kan begitu. Nah, ayat ke-68 kan bilang, kalau Anda sudah lakukan, Anda tidak sesali, Anda bahagia, Anda gembira. Ketika sahabat Anda curhat, aduh, kenapa ya ini kekasihku yang sudah begitu aku cintai kok tiba-tiba meninggalkan diriku, kan begitu kan. Anda cuma mengatakan, anicca wata sankara. Ya, misalnya begitu, ya kan, ayat Dhammapada 277 tadi kan, yang sudah dibacakan oleh Nia tadi sebelumnya. Nah, Anda langsung berikan ayat itu dan ternyata dia bahagia menerima itu. Dan Anda tidak menyesali apa yang sudah Anda berikan kepada sahabat Anda itu. Artinya kan Anda sudah melakukan hal-hal yang baik. Anda sudah melakukan hal-hal yang positif kan begitu. Nah, ini kan kebahagiaan itu akan muncul. Begitu. Kembali lagi ke tautan tadi. Dhammapada ayat 100, 101, dan 102. Betul tidak? 1000 kata yang nggak ada manfaatnya. 1000 syair yang tidak ada gunanya. 1000 syair yang tidak ada manfaatnya. Adalah lebih bagus satu kata, satu syair, satu kata dhamma, satu kata dharma yang bisa memberikan ketenangan kepada pendengarnya. Ya kan? Ini kan lebih bagus. Nah, setelah mendengarkan ini, Ibu, Bapak, Saudara, jangan ragu. Teruslah berucap baik. Jangan pernah Anda takut kalau berucap baik nanti. Nah, kadang-kadang begini, Ramani Ratna, ada yang pernah bilang juga gini, Pak, saya mau jujur, Pak. Kejujuran itu kan identik dengan hal positif, hal baik. Tapi kalau kejujuran saya membuat orang sakit hati, bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Mau apa lagi? Ya kan, apakah kejujuran itu Anda mau selewengkan? Anda mau khianati? Kan tidak mungkin. Ya, daripada Anda mau selewengkan dan Anda takut orang sakit hati, ya sudahlah, kembali ke pepatah tadi aja. Diam itu adalah emas. Ya sudah, saya pilih diam aja deh. Daripada saya menyakiti. Kalau saya ucapkan kan, tadi kan, hal tindakan itu saya sesali. Ya kan, ayat 67 tadi kan. Jadi gunanya tidak ada. Anda akan hal itu akan mendatangkan ratap tangis kepada diri Anda. Anda tidak pernah akan bahagia. Kan begitu. Nah, jadi saran saya, malam ini, ya saya sangat berbahagia, Ramani Ratna, ya penonton kita banyak di YouTube ya. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Kita tetap berucap baik. Kalaupun orang tidak bisa terima ucapan itu, bukan urusan kita. Yang paling penting satu hal, saudara. Ingat 3 saluran tadi.
pikiran kita positif, kita niatnya baik, ucapan kita dengan pilihan kata atau diksi yang tepat, dan yang ketiga, kita melakukannya ketika menyarankan itu kepada orang lain, kita lakukan dengan cara yang sopan. 3 saluran ini bersatu, maka pahala kita pasti akan ada. Kebajikan kita dalam konteks kita sebut karma baik, kita pasti akan ada. Jangan ragu dan bimbang. Terus lakukan saja hal-hal baik ya. Terima kasih, semoga menjawab. Silakan, Ramani Ratna. Terima kasih Pak Pos. Aduh. Nah, ada pertanyaan dari Lili Yanusa. Malam Pak Po, Namo Buddhaya. Saya mau bertanya, Pak Po hafalin Dhammapada gimana ya? Berapa lama baru bisa berhasil hafalinnya? Sangat ingat luar biasa, ingat luar kepala. Terima kasih. Terima kasih Lili Kianusa. Saya belum menghafal total ya, belum paripurna, tapi sebagian besar memang. Bagaimana caranya? Karena saya tiap hari membaca Dhammapada. Ya, saya membaca Dhammapada baik yang fisik maupun yang di telepon genggam. Ya, di telepon genggam kita nanti buat penonton yang menyaksikan ini, Anda boleh nanti mengunduh ya. Saya boleh tunjukkan ini. Ini sahabat kita juga, teman-teman kita Buddhis yang bikin ya. Dhammapada itu ada di yang namanya, kalau di iOS, dia namanya Sariputta. Anda boleh cari yang namanya Sariputta nanti ya. Sariputta yang gambarnya seorang biku, ya kan, dominannya warna kuning. Nanti cari di Sariputta, Anda boleh baca di situ, ya, supaya Anda tiap hari minimal, kalau saya menyarankan Anda, sebagaimana saya lakukan sampai hari ini, minimal 1 hari 1 ayat dibaca berulang-ulang. Misalnya ya, saya beritahu contohnya, misalnya saya mulai dengan ayat 1. Ya, Dhammapada itu ada 26 bab, ya, 26 bab. Setiap bab isi ayatnya beda-beda. Ya, misalnya seperti bab 1 syair kembar isinya 20 ayat. Nah, bab yang kedua beda lagi. Bab yang terakhir 26, bab ke-26 paling banyak. Lain lagi dia punya apa ya, jumlah ayatnya. Caranya Anda baca berulang-ulang untuk 1 ayat. Jangan melompat dulu. Ya, misalnya tadi yang seperti dibacakan oleh Ramani juga ya. Oke, ini sudah ada juga Koko yang menayangkan DMJ di sini ya. Saya bacakan dari sini saja. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ya agak sedikit berbeda terjemahannya, tidak masalah. Karena dari kitab suci Dhammapada satu ke yang lain, saya sudah lihat beberapa versi ya, itu beda-beda sedikit saja, tidak masalah, ya kan? Bahkan ada yang salah cetak juga ada. Ya, oke, saya coba bacakan begini sebagai contoh buat Anda. Ya, Anda bacanya, tapi harus fokus. Ketika Anda baca itu harus fokus, nggak boleh pikiran kita sambil kemana-mana gitu, nggak boleh. Mata kita kemana-mana itu nggak boleh. Jadi betul-betul kita fokus, kita setiap kata kita rasakan. Ya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Baca sekali dan harus dikeluarkan suaranya, tidak boleh dalam hati. Nah, kalau dulu kan kita belajarnya Ramani kan dalam hati. Ini nggak boleh. Ini harus diucapkan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Begitu. Ya, baca berulang-ulang. Kalau Anda mimpi pun baca Dhammapada, artinya tingkat keberhasilan sudah dekat. Sampai mimpi pun sudah baca Dhammapada, artinya Anda sudah semakin dekat dengan kemungkinan Anda hafal. Coba, atau begini, Anda baca Dhammapada, kan isinya 26 bab, 423 ayat. Cari 1 hari, dari pagi sampai sore, baca ayat 1 sampai ayat terakhir, bolak-balik seperti itu dulu, supaya apa? Supaya minimal kita tahu isinya apa-apa saja. Mengenai pikiran apa saja, mengenai ucapan apa saja, mengenai perbuatan apa saja. Lengkap loh penonton. Anda mau cari apa? Mau cari bagaimana mengambil keputusan? Ada. Ya, bagaimana menuju nibbana? Ada. Ya kan, bagaimana hukum perselingkuhan. Tapi nanti kita bahas lain kali ya, Ramani Ratna ya. Perselingkuhan. Jangan hari ini. Ada ayat Dhammapada.
saya kira itu ya, Ramani. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Terima kasih. Baik, berarti belajarnya dibaca dan didengar jadinya ya, supaya lebih mudah. Betul. Terima kasih Pak Po. Ada pertanyaan lagi dari Pak Wahidin Johan. Selamat malam Dr. Ponijan Liao. Bagaimana caranya untuk menjawab kepada orang yang menelpon terus-menerus ke saya dengan menawarkan KTA? Telepon tersebut sangat menjengkelkan sampai ada kata kasar menjawabnya. Saya mengangkat telepon setiap ada telepon masuk karena saya menunggu adanya kangtal masuk. Dan silakan Pak Po. Baik, terima kasih Pak Wahidin. Saya juga menerima hal yang sama Pak Wahidin. Penonton yang saya hormati, mereka yang bekerja sebagai telemarketer, pemasar melalui telepon itu, pemasar produk melalui telepon, biasanya jasa ya KTA dan sejenisnya, kartu kredit dan lain-lain. Untuk saya mengerti maksud Anda, kalau saya tidak angkat, nanti tiba-tiba itu kangtau pula. Makanya hari ini saya sampaikan kepada Anda, untuk menghindari kekotoran batin, jengkel, marah, benci, dan seterusnya kepada orang yang terus-menerus menelepon kita, saran saya tidak usah diangkat. Saya mohon maaf kepada penonton, malam ini juga saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang punya kepentingan, ingin memberikan kangtau pekerjaan kepada orang yang belum ada, belum kita kenal baik, dan belum kita yakin belum menyimpan nomor telepon kita, saran saya, Anda WA atau SMS dulu. Ya, saya ulangi ya. Malam ini, mudah-mudahan ini baru pertama kali saya sampaikan dalam forum apapun ini, ya. Kepada Anda, teman-teman, sahabat, ya, misalnya Romo Herman di Surabaya, mau kasih saya kangtau, mau kasih saya kerjaan. Maka, kalaupun seandainya saya belum menyimpan nomor Romo Herman, atau belum menyimpan nomornya Pak Wahidin Johan, maka Pak Wahidin akan SMS, WA, atau minimal DM saya di Instagram atau di TikTok. Di Instagram misalnya. Dr. Ponijan, saya Wahidin Johan, ingin memberikan hadiah kepada Bapak. Ingin memberikan pekerjaan atau kantau kepada Bapak. Bolehkah saya menghubungi Bapak melalui ini itu? Tapi ingat hati-hati. Kadang-kadang begini Ramani Ratna, ada yang bilang ke saya, kangtau sih kangtau. Ya ujung-ujungnya ya gitu juga. Nawarin KTA, nawarin apa. Ibu, Bapak, Saudara, Anda yang bekerja di sektor ini, ya, pekerjaan Anda baik ya. Hanya saja pekerjaan Anda ini memang pada kondisi saat ini banyak menjengkelkan orang. Karena apa? Karena orang lagi tidak butuh. Kalau sekali mengatakan tidak butuh, Anda jangan terus-menerus menghubungi orang itu. Ya, kembali ke yang tadi saya teruskan dulu ya. Nah, jadi kalau Anda mau memberikan kangtau, sebaiknya Anda WA dulu. Kalau sudah dapat nomornya, ya kan, atau Anda SMS dulu, ya kan, kirim pesan dulu ke media sosialnya, dan sampaikan kepada Pak, hari ini saya ingin memberikan job kepada Ibu, kepada Bapak, atau kepada Ibu Ratna. Ini Bu, jobnya Bu, saya ingin menawarkan sesuatu yang sangat bagus kepada Ibu. Job lah, bukan menawarkan ya. Job kepada Ibu, bisa nggak Ibu nanti berbicara Bu di komunitas perusahaan kami Bu, pada tanggal sekian. Boleh nggak Bu saya menghubungi Ibu melalui WA? Ini jauh lebih bagus. Karena apa? Saya pribadi, mohon maaf, sudah tidak pernah mengangkat telepon yang tidak ada tersimpan di kontak saya. Kenapa? Supaya tidak muncul kekotoran batin yang berupa kemarahan, kejengkelan, kata-kata kasar kadang keluar dan seterusnya. Daripada itu terjadi, lebih bagus saya tidak mengangkat telepon. 1-2 kali saya suka juga bercanda ya. Jadi begitu angkat telepon, ya ada apa? Dengan siapa ini? Bagaimana caranya? Saya apa namanya? Ya untuk hiburan saja 1-2 kali ya. Tapi ini tidak dengan niat yang buruk ya, supaya menghargai orang yang telepon juga begitu. Tapi saya jarang mengangkat telepon yang nomornya belum saya simpan. Ya Pak Wahidin, Anda coba lakukan ini. Yang penting Anda tetap positif, rajin berdana, jangan lupa itu paling penting. Rajin berdana, job itu Pak. Saya akan memberikan satu kalimat, satu hal tentang hal ini ya. Kalau itu rezeki kita, sekeras dan sekuat apapun orang mencegahnya, dia tetap akan datang pada kita. Tetapi kalau itu bukan rezeki kita, sekuat dan sekeras apapun kita berjuang,
dia tetap akan meleset kepada orang lain. Itu saya yakin. Sering terjadi pada kehidupan saya, semoga tidak terjadi pada kehidupan Anda. Jadi kalau itu rezeki kita, sekuat dan sekeras apapun orang mencegahnya, dia tetap datang. Kalau memang sudah rezeki saya untuk berbagi malam ini di Dhamma Sakacanya Dhamma Jember ini, maka sayalah yang akan berbicara di sini. Sekuat dan sekeras apapun orang mencegahnya. Tapi kalau ini bukan rezeki saya, maka sekuat dan sekeras apapun saya berjuang, rezeki ini tidak akan datang pada saya. Yakini aja Pak Wahidin, ya. Jadi kita hindari kekotoran batin, jangan diangkat, ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan program ini mulai malam ini, kalau Anda mau kasih Kang tahu, silakan di WA dulu, silakan di SMS dulu, silakan di DM dulu di media sosial mereka kalau ada, dan seterusnya. Supaya apa? Niat kita kesampaian. Dan Pak Wahidin dan saya, maka jangan khawatir kalau rezeki itu milik kita, dia tetap akan datang dengan cara apapun. Ya, demikian. Semoga menjawab. Terima kasih. Silakan, Ramani. Terima kasih atas tipsnya juga, Pak Po. Ya, ada pertanyaan lagi, bagaimana menurut Pak Po orang tua yang kasar pada anaknya? Bagaimana kita sebagai teman menasehati teman kita agar dia tidak memaki anaknya begitu kasar? Mohon tipsnya Pak Po, silahkan. Oke, baik. Ramani, saya minta di Dhammapada 133 ya. Dhammapada 133. Nah, baik. Berbicara kasar kepada orang lain, apalagi anggota keluarga kita sendiri, itu akan menyakiti semua pihak. Bukan hanya menyakiti mereka yang kita maki, tapi juga akhirnya menyakiti kita. Saya mau tanya jujur saja deh. Ya. Ramani Ratna, kita diskusi sebentar boleh? Ramani Ratna seorang ibu, saya seorang ayah. Ramani Ratna selama sampai hari ini, Ramani, pernahkah mungkin berbicara kurang pas? Atau dalam konteks pertanyaan tadi kasar kepada putra-putri Anda? Pernah tidak, Ramani Ratna? Kalau berkata kata-kata kasar sih tidak, tapi membentak, nada-nada seperti yang nada marah ada. Tapi seperti kalau misalnya kata-kata kasar, kata-kata kebun binatang, itu tidak keluar, tidak pernah. Iya, setelah itu terjadi bentak-bentak dengan nada tinggi dan seterusnya itu ya. Nah, apa yang terjadi pada Ramani Ratna setelahnya? Ada hal yang terjadi. Rasa menyesal? Nah, terima kasih. Ini kita nggak bisa tanya sama Nia, karena Nia belum berkeluarga dia. Ini hanya bisa diskusi kita dan diskusi dengan Pak Lim. Pak Lim dari tadi menikmati betul, saya lihat di layar ya. Pak Lim Tuan Li ya. Oke. Pak Lim Tuan Li di mana Pak Lim ya? Boleh diketikkan di kolom chat ya. Di posisinya di mana? Dan tadi saya lihat beliau, karena beliau buka kamera sangat menikmati. Kita jadi bahagia kan melihatnya, betul ya, Ramani Ratna ya. Kalau penonton kita menikmati, kita jadi happy. Oke. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau kita orang tua 1-2 kali mungkin pernah mengucapkan kata-kata kasar, paling tidak membentak seperti contoh tadi dengan jujur Ramani Ratna lakukan, katakan saya juga pernah melakukan itu, ya kan, pasti nama kita berumah tangga, pasti ada hal-hal seperti itu. Tidak ada dalam rumah tangga itu adem ayem, tidak ada persoalan itu, tidak ada. Ya tidak ada. Pasti ada yang namanya dinamika kehidupan, ya kan, pasti selalu ada seperti itu. Tidak mungkin tidak ada, kan begitu. Nah, kita ketika melakukan itu, membentak, memberikan kata-kata kasar kepada putra-putri kita sendiri, setelahnya kita pasti ada penyesalan. Aduh, kenapa aku melakukan itu? Aduh, seandainya aku tidak ucapkan itu. Termasuk kepada teman kita juga. Rekan kerja kita, teman kantor kita, ya kan, organisasi misalnya di Magabudi, ya kan ya, Ramani Ratna, di Wandani, dan lain-lain, ya kan, di mana itu, di kelompok-kelompok organisasi kita lah. Pasti kita pernah 1-2 kali berbicara kurang pas. Kasarkah atau tinggikah nadanya, membentak-kah atau apakah, itu pasti pernah terjadi. Nah, tapi setelahnya pasti kita sesali. Nah, kembali ke tadi, kalau Anda masih ingat. Siapa yang masih ingat? Nah, ini Ramani jangan dijawab ya. Nah, siapa yang masih ingat tadi? Berarti keputusan yang kita lakukan tadi kita sesali. Ayat berapa tadi? Ayo, ada yang masih ingat nggak tadi? Kita sesali. Berarti perbuatan itu akan mendatangkan ratap tangis. Nah, kalau sudah mendatangkan ratap tangis, berarti keputusan itu, perbuatan itu tidak benar.
Tadi kan sudah kita bacakan ayatnya kan. Kalau ada yang masih ingat boleh diketikkan di kolom chat di YouTube maupun di Zoom ya. Nanti kita lihat Ramani apakah ada yang menjawab dengan benar. Ya, jangan di replay ke belakang ya. Jangan di replay ke belakang. Anda ikuti terus saja. Nah, jadi artinya apa? Artinya bagaimana menasihati mereka? Anda cuma katakan begini. Kata-kata itu kalau misalnya diucapkan kepada Anda, saya tidak punya jawaban istimewa untuk ini ya. Saya hanya mengulang apa yang sudah para bijaksana katakan. Kalau ucapan ini, kata-kata ini, pilihan kata ini diucapkan kepada Anda kira-kira happy nggak mendengarnya? Anda senang tidak menerimanya? Oh, saya nggak senang, ya sudah jangan Anda lakukan. Karena kata-kata kasar itu ya luar biasa menyakiti. Kita lihat Dhammapada ayat 133, ini yang disabdakan oleh Buddha akan dibacakan oleh Ramani Ratna. Silakan. Dhammapada ayat 133. Janganlah berbicara kasar kepada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sungguh menyakitkan ucapan kasar itu yang pada gilirannya akan melukaimu. Nah, kata-kata kasar akan melukai kita pada akhirnya nanti. Orang yang mendengarnya akan tersakiti dan pada akhirnya kita juga akan tersakiti. Itu kan ya. Nah, jadi artinya apa saudaraku? Artinya kita harus menghindari kata-kata kasar, ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Jadi istilahnya apa? Raise your content, not your voice. Ya, saya ulangi kalimat bahasa Inggrisnya mengatakan begini. So, jadi buat penonton yang saya hormati, ada pepatah bahasa Inggris mengatakan begini. Dalam komunikasi yang penting adalah raise your content, not your voice. Artinya apa? Artinya tinggikan, ya, padatkan isi pembicaraan Anda, bukan suara Anda. Jadi bukan suara yang kita tinggikan, tapi isinya, kepadatannya, intinya, ya, itu yang kita tingkatkan, bukan suara kita. Kalau Anda raise your voice, nanti jatuhnya bisa kasar. Ya, balasannya adalah kasar juga. Ya kan, balasannya akan menyakiti orang. Pada akhirnya nanti menyakiti diri kita sebagai pengucapnya juga. Nah, karenanya kenapa raise content? Ya, tingkatkan isi, tingkatkan kualitas isi. Supaya orang mendapatkan manfaat. Sebagaimana malam ini. Kalau Anda mendengarkan kami, malam ini Anda mendapatkan manfaat, Anda menjadi berubah. Yang tadinya suka berkata-kata kasar, meninggikan nada suara, dan seterusnya, Anda berubah minimal secara perlahan menjadi orang yang lebih lembut, dengan pilihan kata yang lebih sopan dan tepat, maka Anda menjadi orang yang lebih baik. Kan begitu kan ya? Nah, inilah caranya kenapa kita harus raise our content, not our voice. Bukan suara kita. Kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan, Ramani. Terima kasih, Pak Po. Pak Lim Tuan Le ini dari Kelantan, Malaysia. Oke, dari Kelantan, Malaysia. Luar biasa ya. Thank you, Pak Lim. Oke, dari Malaysia. Terima kasih. Iya, Ya, silakan. Pak Lim juga bertanya, ada pertanyaan. Selamat malam. Namo Wandami Romo Dr. Ponijan Liao. Izin bertanya tentang mereka berikan ucapan negatif kurang elok. Adakah saya pikirkan fokus diri dulu, ada saya buat salah atau betul? Lebih diam jaga hati mereka bukan erti kalah, cuma tidak ada isu besar, tiada faedah kotor batin dalam hati. Saya kata semoga mereka bahagia. Saya melepaskan tidak guna simpan dalam hati. Pikiran lepas saja tidak faedah bagi saya esok masih panjang dalam kehidupan seharian. Terima kasih Romo Aiwano Sukang Balang. Sadu, sadu, sadu. Ya, pertanyaan Oke, dari Pak Lim. Iya, terima kasih. Coba nanti kita baca 134 ya. Dhammapada 134. Pak Lim, saya ya kira-kira samar-samar menangkap maksud Anda ya. Apapun yang terjadi, ucapan apapun yang diberikan oleh orang lain, tidak perlu terlalu kita pusingkan. Kalau memang kita rasa kita tidak perlu mendengar lebih lanjut, ya cukup mendengarkan. Jangan memasukkan ke hati, jangan menjadikan itu sebagai beban buat kita. Kita dengarkan aja. Oh, ini kayaknya dalam tanda petik ya sampah semua. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ya sudahlah, saya sudah bertemu dengan orang ini, kalau tiba-tiba saya pergi, meninggalkan orang ini, kan tentu tidak sopan juga secara etika pergaulan. Maka saya dengarkan aja deh. Tapi setelah itu mungkin saya tidak
Semoga saya tidak lagi bertemu dengan orang seperti ini. Sama dengan kita di sini ya, sama dengan kita misalnya yang acara malam ini. Kalau pembicaranya tidak berisi, tidak bagus, tidak ini, tidak itu, tentu juga Dhamma Meta Jember juga akan mempertimbangkan untuk mengundang kembali narasumber seperti itu kan gitu kan. Karena apa? Isinya tidak ada. Nah, kalau kita dan konteks pergaulan, kita sudah tahu orang ini tidak berkualitas, tidak ada isinya. Isinya melulu yang tidak ada bagusnya, misalnya negatif melulu. Ya sudah Pak, ibarat bunga teratai, kita tetap bersih, muncul ke permukaan. Sementara yang kotor-kotor tadi ya, orang tadi itu dengan ucapan dan segala tindakannya yang kotor, dia tetap berada di bawah, kita tetap seperti bunga teratai yang tumbuh di atas kolam yang kotor. Kita bersih, muncul sendiri. Cuma yang kayak gini kan tidak bisa selalu kita lakukan. 1-2 kali bisa muncul kemarahan. Seperti tadi pertanyaan Pak Wahidin tadi. 1-2 kali terima telepon KTA, oke lah diterima. Lama-lama kan jengkel juga, marah juga. Nah, daripada itu muncul, Anda hindarilah pergaulan dengan orang-orang negatif. Anda hindarilah orang-orang seperti itu. Ya, kalau dia tidak bisa dibina. Ya, ibarat orang sekarang bilang gini ya, Pak Lim, ya kalau tidak bisa dibina ya sudahlah kita binasakan aja. Binasakan dalam pengertian, ya kan, jangan aja bergaul, jangan dekat-dekat. Ini orang negatif, kembali ke gambar yang di awal tadi yang saya munculkan ya, bahwa kenapa dia ditinggali, dia akan introspeksi diri. Kenapa kok teman-teman saya pada meninggalkan saya? Kenapa nih teman-teman saya nih? Ya Pak Cik, Macik nih tinggalkan saya ini kan. Kan orang Malaysia kan begitu kan. Ya sudah, dia akan introspeksi diri, akhirnya mudah-mudahan dia berubah. Nah, coba kita dengarkan Pak Lim. Semoga Pak Lim bisa melakukan Dhammapada 134 nih. Coba Ramani Ratna silakan. Dhammapada ayat 134. Apabila engkau dapat berdiam diri bagaikan sebuah gong pecah, berarti engkau telah merealisasi nibbana, sebab keinginan membalas dendam tak terdapat lagi dalam dirimu. Nah, bisa berdiam diri bagaikan gong pecah. Ayat ini saya ingat betul karena saya pernah mendapat tantangan dari Bante Utamo ya. Bante Utamo ketika 1-2 kali ketika kami berwebinar, beliau mengatakan, nah, coba tanya Pak Poto tentang gong pecah tuh katanya. Kata beliau kan, ya saya ingat gong pecah ya 133 soal kata-kata kasar, 134. Saya menautkannya begitu juga cara menghafal ya. 134 gong pecah. Oh, ya, orang ucapkan kasar apapun, kata apapun, ya udahlah kita ibarat gong pecah aja. Gong pecah, ya kan? Jadi gong pecah ya kita nggak dengar gitu loh. Ya udah pecah-pecah aja gitu. Nggak ada masalah buat kita. Kita tenang, stabil. Apalagi kita melalui meditasi. Pertanyaan tadi penonton sebelumnya kan, meditasi yang bisa memberikan kebijaksanaan kepada kita. Begitu. Nggak usah. Seperti itu saja Pak Lim. Karena kita nggak punya pilihan. Kalau kita lari, kita pergi kan menyinggung orang. Ya udahlah kita ya udah diam aja. Jangan kasih tanggapan Pak, diam aja, dengerin, diam aja, dengerin. Udah, kita tahu ini sampah, ya udah. Jangan kita lagi masukkan dalam pikiran kita, jangan membebani hidup kita dengan sampah-sampah yang tidak ada gunanya itu ya. Begitu. Terima kasih Pak Lim. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Po. Ada pertanyaan lagi Pak Po. Bagaimana metode mengajari anak-anak di sekolah ya Pak? Sering kata-kata guru tuh tidak pernah didengar dan jadi angin lewat. Mohon solusi Pak Po. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi gini, supaya kita didengarkan murid, kata-kata kita didengarkan. Pertama, kita harus melakukan apa yang kita ucapkan dulu. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan, ya, tidak punya wibawa, maka murid-murid tidak mungkin mau mendengar kita. Saya juga pengajar dari dulu sampai hari ini. Saya mulai mengajar di SD, SMP, SMA, sekarang saja di kuliah kan, di Jakarta. 30 tahun menjadi dosen di Jakarta. Jadi kalau kita masuk pertama kali ke kelas sudah tidak berwibawa, kata-kata kita pun tidak bermutu, tidak kita jalankan apa yang kita ucapkan, maka, nah kita lihat nanti nih, Dhammapada ayat 51. Nah, mengenai kata-kata yang tidak dijalankan, 51 nanti, Ramani, kita biar sampaikan. Jadi kalau Anda mengucapkan sesuatu yang Anda tidak jalankan, 51, nanti ke 52 yang kita jalankan, maka kita tidak menjalankan apa yang kita ucapkan, mana mungkin orang, murid-murid kita mau mendengar. Nah, anak TK juga begitu. Ya kan, ketika kita bilang, oke anak-anak, mari kita mulai ini ya, senam pagi ya. Nah, Anda juga ikut senam. Jangan senam Anda duduk di belakang meja. Anda juga ikut senam.
Anak-anak, kita datang ke sekolah tepat waktu ya. Oke, usahakan datang tepat waktu ya. Jangan sampai melewati waktu ya. Ibu gurunya datang lewat waktu. Bagaimana mengajari anak-anak itu? Nah, ucapan itu dilakukan. Saya kasih satu tips saja untuk murid-murid TK. Ketika ibu bapak guru mengucapkan sesuatu kepada anak-anak TK itu, harus dieksekusi, harus dilakukan. Contohnya begini. Anak-anak, siapa nanti yang duluan siap menuliskan huruf-huruf ini, maka ibu guru, bapak guru akan memberikan satu bunga untuk dibawa pulang. Begitu dia berhasil, jangan ingkari. Jangan ingkari janji itu. Ya, nanti setelah berhasil akan diberikan satu minuman, satu botol minuman. Jangan diingkari. Anda ingkari satu kali, murid Anda apalagi di TK, SD, dia akan merekamnya kuat di kepala dia, dan apapun yang Anda instruksikan berikutnya, dia tidak akan jalankan lagi. Kenapa? Karena Anda bohong, Anda berdusta, tidak menjalankan apa yang sudah Anda janjikan. Makanya hati-hati. Nah, contoh yang kedua begini, ya, anak-anak, siapa yang belum kumpul nanti ketika bel berbunyi, maka ibu bapak guru akan memberikan tugas tambahan di rumah, ya, yaitu tambahan menulis satu halaman. Besok pagi harus dibawa ke sini. Besok pagi ketika anak itu tidak membawa, harus ada hukuman tertentu yang sesuai dengan usia dan tingkat mereka kepada anak yang tidak melakukannya. Tidak boleh di-excuse, tidak boleh dimaafkan. Ya, walaupun caranya harus tetap dipilih cara yang mendidik. Dengan begini, maka murid-murid dan orang tua mereka utamanya akan mengatakan, Ibu Ratna Rukmana nggak bisa main-main loh. Ibu Ratna Rukmana disiplin. Apa yang diucapkan, itu yang dikerjakan. Apa yang disampaikan, itu yang dikerjakan. Ini baru luar biasa. Tapi kalau Anda bilang, oh nggak apa-apa nak, nggak siap nak, ya nggak apa-apa. Bahasa Perancisnya bilang, boyaukin. Tidak apa-apa. Ya kan, lama-lama muridnya nggak ada yang dengar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Anda disiplinkan diri Anda, lakukan apa yang Anda ucapkan, berwibawa, maka putra-putri atau anak-anak sekolah Anda yang Anda didik itu akan relatif mendengarkan Anda. Kita dengarkan dulu ayat Dhammapada 51 dan 52. 51 dulu, Ramani, silakan. Dhammapada ayat 51. Bagaikan sekuntum bunga yang indah, tetapi tidak berbau harum. Demikian pula akan tidak bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Nah, bunganya indah, enggak ada harumnya. Sama dengan orang yang kasih kata-kata mutiara. Saya tiap hari bikin kata-kata mutiara di Instagram, ya kan, di Facebook, di Twitter, dan di TikTok sekarang ini. Ya, bikin tips juga di mana-mana seperti ini, secara live. Ya kan, tidak ada gunanya kalau saya sendiri tidak menjalankannya. Jadi bunga indah, tapi nggak ada harumnya untuk apa? Pajangan boleh ada gunanya tetap, tapi kan akan sempurna kalau bunga yang indah itu ada harumnya. Nah, kita dengarkan ini sekarang ayat ke-52-nya. Ya. 52-nya. Silakan, Raman. Dhammapada ayat 52. Bagaikan sekuntum bunga yang indah serta berbau harum. Demikian pula sungguh bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Nah, kalau Anda ucapkan, ya Ibu Guru TK tadi, Anda jalankan, maka orang pasti akan mengikuti Anda. Jadi bunga tadi tidak sekadar indah, tapi juga harum gitu ya. Oke, ada yang menjawab tadi, saya sekilas melirik di YouTube, ada Ayen menjawab tadi ayat 67 ya. Terima kasih ya. Soal tadi itu ya, perbuatan yang kita sesali berarti perbuatan itu tidak baik. Ya, yang tidak kita sesali akan mendatangkan kebahagiaan, itu ayat ke-68 ya. Oke, silakan Ramani, seperti pertanyaannya sudah banyak sekali ya, silakan. Banyak sekali nih. Banyak, sungguh antusias peserta. Ada pertanyaan dari Kevin Marcelo. Malam, Dr. Ponijan. Saya mau bertanya, ucapan adalah doa. Tetapi, jika orang yang suka melontarkan kata-kata kasar kepada orang lain sangat menyakitkan. Tetapi orang yang disakiti melalui kata-kata kasar tersebut, baik dari orang tua, teman, kerabat, keluarga, orang terdekat, dan orang lain, merasa dendam, benci,
merasa diri sendiri diperbudak oleh dunia. Tidak dianggap, apakah kata-kata tersebut merupakan doa juga, Dr. Ponijan? Mohon penjelasannya. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Saudara Kevin, seperti tadi saya sampaikan ya. Kata-kata dimulai dari pikiran. Kalau kata-kata itu diucapkan terus-menerus secara negatif, maka akibatnya kedua belah pihak. Satu, kepada yang menerima akan sakit hati. Kedua, akan kembali kepada si pengucapnya. Kembali ke ayat Dhammapada ayat 1 dan 2 tadi. Kalau pikiran, ucapan dan tindakannya negatif, maka dia akan menderita. Seperti ya sapi yang menarik roda pedatinya. Maka sampai selama si sapi itu menarik pedatinya, selama itu pula penderitaan akan mengikutinya. Jadi bahaya. Apakah dia menjadi doa? Doa itu sebetulnya kalau kita boleh bahasakan secara baik ya, yang namanya doa tentu yang baik-baik lah ya kan. Doa kan nggak ada yang buruk. Kalau yang buruk-buruk itu bukan doa namanya sebetulnya. Apa itu? Sumpah serapah. Ya, sumpah serapah. Itulah doa, itulah kata-kata buruk, kata-kata jahat, maki-maki, merendahkan, menyakiti. Itu sumpah serapah. Nggak ada gunanya, kan begitu. Yang namanya doa pastikan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga usaha yang kami lakukan ini akan bertumbuh sehingga akan bermanfaat buat semua makhluk. Kan begitu. Ini doa. Kalau sudah sumpah serapah, ya dia bukan doa kategorinya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah itu akan menimbulkan akibat? Ya, kepada kedua belah pihak. Pihak si pengucapnya dan si pihak pendengarnya. Kedua-duanya. Jadi saya menyarankan ya, buat Anda, karena begini, Ramani Ratna, saya baru bikin tips kemarin, karena ada salah seorang yang mendengarkan tips saya di mana di TikTok dan di Instagram tentang bakti anak kepada orang tua. Dia memberikan pertanyaan hampir mirip dengan apa yang Pak Kevin katakan, tapi konteksnya orang tua. Orang tua saya itu stroke. Saya merawatnya setiap hari. Tapi setiap kali saya merawat ibu saya ini, mama saya ini, bukan terima kasih, bukan ucapan terima kasih yang saya dapatkan, tapi sumpah serapah makian yang saya dengarkan setiap hari. Sebagai anak perempuan, saya tetap berlatih untuk sabar, sabar, dan sabar. Apakah saya termasuk anak durhaka? Dia bertanya begitu. Nah, saya sudah bikin tipsnya. Nanti boleh Anda dengarkan di TikTok saya, Ponijan Liao, atau di YouTube, di mana, di Instagram. Nanti akan saya tayangkan lagi. Belum saya tayangkan itu, saya sudah buat. Nah, artinya apa, saudaraku? Ya, orang tua anak ini apakah durhaka? Saya nggak jawab dulu supaya nanti pada nonton VT-nya langsung aja ya, video tape-nya langsung saja nanti. Tapi saya mau bilang kayak gini, kalau kita terbiasa mengucapkan makian, mengucapkan kata-kata merendahkan, menyakiti, menghakimi, ya tidak mengorangkan, alias menghina, maka itu akan kembali kepada kita. Dia menjadi sumpah serapah yang akhirnya jadi senjata makan tuan. Nah, ini bahaya buat kita. Kenapa? Karena suatu hari, ingat, hidup ini anicca. Hari ini kita bisa menghina orang. Suatu hari kita bisa dihina orang. Saat kita berdiri, kita membicarakan mereka yang sedang duduk. Saat kita duduk, giliran orang yang berdiri membicarakan kita. Hidup ini seperti itu. Tidak pernah akan bebas dari itu. Ya, dunia ini kalau kita nggak diomongin, ya ngomongin orang. Ya kan? Pasti itu saja hidup ini. Ya kan ya? Nah, kalau mau jadi baik, jangan ngomongin orang. Ya kan ya? Kecuali hal-hal yang positif dan baik. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan kita paling tidak mencegah diri kita saja dulu, Pak Kevin tadi ya. Mencegah diri kita untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dari pertanyaan Anda saja kan Anda, berarti termasuk saya yang membaca ini, sudah tahu ucapan itu sungguh tidak menyenangkan. Ucapan itu sungguh tidak berguna. Ya, menyakiti saya. Kalau sudah begitu, kenapa saya meniru itu? Kan kira-kira seperti itu. Maka berhentilah di saya. Saya tidak akan melakukan itu agar tidak memunculkan hal-hal baru yang juga menyebabkan orang lain sakit hati, sebagaimana saya sudah mengalaminya. Ya, demikian, Ramani Ratna. Baik, terima kasih Pak Po. Ada pertanyaan lagi dari Pak Wahidin. Tolong berikan petunjuk Dr. Ponijan Liao. Apakah kata mengerti ya kepada orang yang saya mau dia lakukan pada kalimat terakhir? Apakah itu kata kasar? Dan N. Silakan Pak Po. Iya, pertanyaan bagus Pak Wahidin. Hindari Pak.
hindari kata seperti ini. Baik, buat penonton, saya akan ulangi lagi ya. Ketika kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hindari kata-kata seperti mengerti ya, mengerti kan, sudah paham. Hal-hal seperti ini ada tendensi dalam ilmu komunikasi. Karena saya kan komunikator ya, Ramani Ratna ya. Jadi ada tendensi merendahkan kalau Anda mengatakan mengerti ya. Mengerti kan? Sudah mengerti. Tahu kan? Ngerti. Ngerti. Ini agak negatif ya. Ada tendensi merendahkan. Lalu bagaimana caranya? Maka begini caranya supaya orang lain tidak sakit hati ketika kita menjelaskan sesuatu, kita ingin diyakinkan bahwa orang yang mendengar kita paham, kita cukup mengatakan begini. Penjelasan saya tadi sepertinya sudah dipahami dengan baik. Ya, saya yakin itu. Semoga bisa segera kita praktikkan dan eksekusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Titik. Nah, ini jauh lebih bagus daripada kata-kata mengerti ya. Jadi seolah-olah kita lebih tinggi dari orang yang kita ajak bicara. Dan orang yang mendengar ini bisa tersinggung. Ya, jadi Pak Wahidin dan penonton yang saya hormati di YouTube maupun di Zoom, saran saya kita cukup katakan, yang saya jelaskan tadi sepertinya sudah sangat dimengerti. Ya, sekarang saatnya kita bersama-sama, katakan kita, jangan Anda, kita, supaya saya si pembicara ini termasuk di dalamnya. Kalau kita katakan semoga Anda, nah ini kan orang lain saja. Betul ya? Jadi semoga kita bisa mempraktikkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tahu Pak Wahidin, penonton yang saya hormati, kalau Anda sudah terbiasa dengan kata-kata mengerti ya, ngerti kan? Ngerti. Paham kan? Itu untuk mengubahnya diperlukan waktu. Kalau para ilmuwan mengatakan 21 kali diucapkan setiap hari, ya, 21 dilakukan selama 21 hari. Jadi kita 21 kali dalam satu hari ketika berucap, kita usahakan keras tidak mengucapkan kata mengerti ya. Ngerti kan? Kita lakukan itu, lakukan selama 21 hari berturut-turut agar kita nanti terbiasa, menciptakan sebuah kebiasaan baru bahwa ketika berbicara tidak melakukan itu. Saya bersyukur saya tidak pernah mengucapkan itu karena saya selama dunia saya mengajar sampai hari ini belum pernah saya merendahkan orang seperti itu. Ya, termasuk kepada mahasiswa saya. Walaupun saya dosen punya otoritas yang lebih tinggi dibandingkan orang yang berbicara sebagai pembicara di ruang publik, tapi pun saya tidak pernah menggunakan otoritas saya untuk mengatakan, ayo Nia, gimana jawabannya? Sambil menunjuk. Iya kalau dia bisa jawab. Kalau dia tidak bisa kan kita merendahkan orang. Ya, dan itu tidak pernah saya lakukan sampai detik hari ini saya bicara. Ya, terima kasih. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Po. Pertanyaan lagi, apa tipsnya agar kami bisa seperti Pak Po? Yang setiap kata-kata yang muncul itu bermanfaat, berkualitas, dan menginspirasi. Iya, nanti Ramani Rukmana yang jawab karena pernah belajar bersama kan. Ya nanti izin nanti di bagian akhir saya akan menanya. Jadi gini, semua hal yang saya lakukan ini, kalau Anda mendengar saya berucap setiap kata jelas, ya, setiap kata bermakna, bermanfaat, mudah-mudahan begitu, itu karena dilatih. Setiap hal itu memang harus dilatih. Tanpa latihan, tanpa seorang ahli di bidang yang kita mau menjadi ahli di dalamnya, agak sulit. Kalau Anda ingin menjadi seorang perangkai bunga yang cantik, maka Anda harus mengikuti pelajaran yang namanya merias atau apa bouquet yang orang Jepang punya itu apa namanya? Ramani Ratna kan ada itu. Ikebana ya, betul ya. Ya, Anda harus berlatih ya kan kursus yang namanya Ikebana. Kalau Anda mau menjadi tukang salon yang cantik menata rambut orang harus Anda ikuti pendidikan khusus di pendidikan menata rambut ya. Demikian juga ketika Anda mau menjadi chef ya kan, saya yakin di sini pasti ada penonton kita yang chef ya. Nah, ketika Anda mau menjadi chef, Anda harus mengikuti yang namanya pendidikan chef. Ya, begitu juga ketika mau menjadi perancang busana, otodidak bisa. Tetapi bedanya adalah otodidak itu nanti jatuhnya Anda tidak bisa jadi pengajar. Ya, karena istilah-istilah itu Anda tidak paham. Istilah-istilah misalnya di dunia yang kita mau pelajari, kita nggak paham. Nah, kalau kita tidak paham, kita nggak bisa jadi seorang guru yang baik kan. Nah, seperti misalnya kalau di dunia kuliner ada namanya dressing,
ada yang namanya kondimen. Ya kan kita nggak paham kalau kita nggak belajar. Yang gitu kan, otodidak kan tidak tahu plating, apa itu kondimen, apa itu dressing, ya kan berapa takaran garam, berapa takaran gula, takaran ini, dan itu kan kita nggak paham kalau tidak mempelajarinya secara formal. Nah, jadi buat pertanyaan ini, jika nanti Anda berminat, nanti Anda boleh mengikuti program pendidikan public speaking yang pernah Ramani Ratna Rukmana ikuti juga dulu ya, Ramani ya. Ya, cerita yang dulu, kemudian Yuniar juga pernah. Nah, nanti Anda bisa ikuti juga. Ada program di Jakarta dan di Kota Medan di bulan Agustus nanti. Yang di Jakarta nanti bulan depan, nanti boleh izin Ramani Ratna, nanti pada bagian akhir saya menayangkannya nanti ya. Oke, terima kasih. Silakan, Ramani. Terima kasih, Pak Po. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Terima kasih untuk penjelasannya pada malam hari ini dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk menutup acara pada malam hari ini, saya silakan kepada Pak Po untuk memberikan closing statement. Silakan. Wah, cepat sekali ya. Baru duduk loh rasanya ini. Ini baru duduk loh ini saya ini. Sudah mau selesai aja nih ya, Ramani Ratna ya. Iya, baik. Penonton yang saya hormati, baik yang di Zoom maupun di YouTube ya. Jadi dunia Anda, dunia kita, mau sempit, sedang atau luas, tergantung bagaimana kita menata kata-kata kita. Kalau kata-kata kita ucapkan senantiasa halus, sopan, dengan pilihan kata yang tepat, sesuai dengan usia, dengan orang, ya maka saya yakin dunia kita pun akan semakin luas. Kalau Anda berkata-kata sopan, kemanapun Anda disenangi. Ya, kemanapun Anda pergi, Anda punya sahabat dan kerabat. Kemanapun Anda pergi, Anda punya sahabat yang bisa melayani, menuntun Anda ke tempat-tempat mungkin objek wisatakah, atau ke tempat makankah, atau apapun itu di sebuah tempat dan kota. Nah, inilah gunanya kalau kita mempunyai kata-kata yang bagus. Yang perlu kita hindari adalah kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata kasar, intonasi tinggi saat berbicara, ya kan ya, kata-kata yang tidak ada gunanya, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang tidak membuat orang lain semakin baik, ini kita hindari. Kalau kita bisa menghindari ini, maka dunia kita akan meluas. Tapi kalau kita tidak bisa hindari itu, kita terus mengucapkan kata-kata yang menyakiti dan kata-kata yang tidak tepat pilihannya, maka dunia kita pasti akan menjadi semakin sempit. Begitu ya. Terakhir seperti janji, boleh saya tayangkan yang tadi ya, Ramani? Iya. Baik, ini bagi Anda yang mau mengikuti program, ini bulan depan di Jakarta. Ya, Professional Communicator. Ya, silakan, ini batch ke-11. Batch ke-12 nanti bulan Agustus di Kota Medan. Ya, ini Nia sudah mengikuti, Ramani Ratna Rukmana sudah mengikuti dulu, ya kan ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa bergabung di sini. Mari belajar bersama saya. Kita tata suara, kita tata konsep kita tata gaya kita, dan seterusnya. Silakan nanti hubungi, nomor teleponnya ada di sini ya. Ini nomor admin untuk IPDC training ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang pastinya tidak saya niatkan. Terima kasih Ramani Ratna Rukmana, terima kasih Yuniar, terima kasih penonton yang sudah berpartisipasi di YouTube maupun di Zoom ya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Pak Ponijan atas pembabaran materinya, sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita resapi dan juga kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber oleh panitia. Silahkan. Sebagai wujud apresiasi pada Dr. Ponijan Liao yang telah memberikan Dhamma Talk yang luar biasa pada malam hari ini, panitia menyerahkan sertifikat penghargaan. Mohon diterima. Sertifikat diterima. Terima kasih banyak kepada panitia. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada peranata acara. Silakan, Yuniar.
Baik, terima kasih kepada Dr. Poni Janliao selaku guru saya, guru public speaking, di mana saya juga telah mengikuti Professional Communicator batch kedua dan juga Professional Moderator batch pertama. Saya rasa teman-teman juga jika ingin berbicara dengan baik, wajib ikuti program yang telah beliau akan adakan. Dan saya juga terima kasih kepada Ramani Ratna yang telah memoderatori acara pada malam hari ini. Dan rekan-rekan sedama, marilah kita melakukan pelimpahan jasa atas jasa-jasa kebajikan yang telah kita perbuat hingga malam hari ini dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh narasumber kita, yaitu Dr. H.C. Poni Janliao, MPD CSN. Saya persilakan, Dr. Po. Iya, kita baca bersama saja ya. Iya, baca bersama saja. Ya, silakan. Mari kita mulai. Punya sidani katasa, yana nyani kata nime, te sanca bagino hontu, satananta pamanaka, yepia gunawantaca, maihang mata pita dayo, ditame capya ditawa, anye majatawe rino, satati tanti lokasming, te bumma catuyo nika, panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anu modantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anu modana hetuna sabde sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesa sasi jatang subah sadu Aduh. sadu sadu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ramani Ratna yang telah mewakili Dr. Poni Janliao. Dan Bapak Ibu rekan-rekan sedama, menyambung acara pada malam hari ini kita akan tutup acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-24, dan saya meminta rekan-rekan sedama untuk tidak beranjak dulu dari acara ini, karena setelah ini kita akan mendengarkan pembacaan puisi, dan kepada Ramani Ratna, saya persilakan untuk memimpin Parita Namakaraga. Mari kita bersikap anjali, kita akan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Sanghang namami. Baik, terima kasih kepada Ramani Ratna yang telah memimpin nama Karapata sebagai penutupan acara pada malam hari ini. Rekan-rekan sedama, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita akan mendengarkan pembacaan puisi. Kali ini puisinya telah dibuat oleh Saudara Teddy dengan judul Kata-kata Pengubah Dunia, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, dan yang berkesempatan untuk membacakan adalah saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Teddy memberikan kepercayaan kepada saya. Semoga saya akan lancar dalam membawakannya. Kata-kata pengubah dunia. Satu kata mengubah dunia. Dunia saya, dunia kamu, dunia dia, dunia kita. Cukup berikan satu kata, kan kuhadirkan dunia terbaik untukmu. Cukup berikan satu bait, kan kuhadirkan semesta terbaik untukmu. Satu kata baik membawa dunia lebih baik, menjadikan hidup sempurna. Setiap kata mengandung simfoni kehidupan, berbalut dalam setiap aspek kehidupan. Semoga
Satu kata mulia apapun, mengubah dunia setiap insani. Semoga kata-kata mulia apapun mewarnai dunia dengan sejuta warna. Hingga akhirnya dunia kita semua cerah, terang, dan benar. Itu adalah puisi ciptaan dari Saudara Teddy. Dan rekan-rekan sedama, setelah kita membacakan Parita Suci, mendengarkan uraian Dhamma, dan kami juga membuka kesempatan berbuat kebajikan lain, salah satunya adalah dengan berdana. Silakan kepada panitia untuk dapat menampilkan salin biaya. Baiklah rekan-rekan sedama, usai sudah seluruh rangkaian acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-24 dalam rangkaian acara menyambut Waisak, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada guru saya, yaitu Dr. H.C. Ponijan Liao, MPD CSM, selaku narasumber, serta kepada Ramani Ratna yang telah memoderatori acara pada malam hari ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung melalui platform Zoom dan juga channel YouTube. Semoga kita terus bersemangat untuk melakukan kebajikan. Tidak hanya acara hari ini menuju Waisak, tetapi hari-hari berikutnya. Tetaplah semangat berbuat kebajikan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Po. Dan saya akan menutup jumpa kita pada malam hari ini dengan sedikit menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke desa, lihatnya panorama. Pergi bekerja dengan berjalan kaki. Saksikan terus Sebulan Pendalaman Dhamma bersama kami, Dhamma Sakaca Online KBTI Kresidenan Besuki. Saya Yunia, terima kasih undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, Sofi Hotu.